Badarauhi diceritakan sebagai makhluk halus atau lelembut penunggu desa penari. Ia berasal dari pantai selatan. Konon dia diusir dari kerajaan pantai selatan karena merasuki salah satu penari yakni Ratna Nareh di timur Pulau Jawa. Badarauhi juga diceritakan sebagai sosok siluman ular cantik jelita yang suka menggoda pria. Sejarah Badarauhi bermula dari murid Satria Rangda yang bernama Ratna Nareh pada zaman kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Prabu Airlangga. Konon, Rangda, calon narang, menyebarkan wabah ganas di kerajaan Kediri. Wabah yang menyerang kerajaan Kediri ini membuat masyarakat di sana menderita. Mereka mengalami sakit keras hingga memuntahkan duri-duri tajam dan darah segar sebelum akhirnya meregang nyawa. Hal tersebut kemudian membuat Prabu Airlangga mengamuk. Dia kemudian memerintahkan seorang empu bernama Barada untuk melawan Rangda. Para Barada Kediri ketika itu menghabisi pasukan Rangda tanpa ampun dengan mantra-mantra suci dan sakti dari sang empu. Akan tetapi, terdapat 5 murid Rangda yang berhasil kabur dari pembantaian yang dilakukan empu Barada Kediri, termasuk Ratna Nareh. Mereka berlima meloloskan diri berbekal lontar. Lontar merupakan bekal dari Rangda yang berisikan ilmu kanuragan dan ilmu kanujiwan. Hidupnya kini hanya digunakan untuk mempelajari lontar yang dibawanya ketika kabur. Lontar itu istimewa karena membawanya mempelajari berbagai ilmu kanuragan dan kanujiwan. Untuk menaklukkan pimpinan lelembut yang ada di hutan-hutan Pulau Jawa. Ratna Nareh juga mendapat anugerah awet muda karena lontar tersebut. Ratna Nareh berlari menuju timur Pulau Jawa melintasi Gunung Kawi hingga Gunung Bromo. Sementara, keempat saudara seperguruannya tersebut melarikan diri ke Bali, sementara Ratna Nareh bersembunyi di bagian timur Pulau Jawa. Kehidupannya mulai terusik ketika dia melakukan perjalanan. Pada suatu hari, Ratna Nareh melakukan perjalanan ke Wonokromo, yang saat itu memiliki pemimpin lelaki hidung belang. Di Wonokromo, terdapat sebuah kolam yang menjadi gerbang halus di utara Jawa menurut penduduknya. Lokasinya berada di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan alas Daha. Ratna Nareh kemudian tertarik untuk singgah sebentar ke sebuah kedai yang ada di Wonokromo untuk beristirahat. Sesampainya di kedai tersebut, Ratna Nareh bertemu dengan Macan Loreng yang merupakan pemimpin di daerah Wonokromo. Macan Loreng terkenal sebagai pemimpin cabul yang suka meniduri wanita. Dirinya yang melihat kecantikan Ratna Nareh langsung memiliki keinginan jahat untuk meniduri Ratna Nareh. Lalu, Macan Loreng menawarkan Ratna Nareh untuk bermalam di tempatnya sebagai tanda untuk menyambut kedatangan tamu. Tanpa curiga, Ratna Nareh menerima ajakan sang kepala desa. Pada malam harinya, Macan Loreng mulai melancarkan aksi bejatnya ditemani dengan kedua pengawalnya yang memastikan Ratna Nareh telah tertidur lelap. Akan tetapi, takdir berkata lain. Macan Loreng harus tewas akibat terpental hingga muntah darah setelah membuka pintu kamar yang ditempati Ratna Nareh. Hal tersebut terjadi karena Ratna Nareh yang sudah memagari dengan mantra-mantra sakti. Kedua pengawal Macan Loreng kemudian lari ketakutan dan segera membunyikan kentongan bermaksud membangunkan warga.
Ratna Nareh akhirnya terbangun karena suara kentongan tadi dan berjalan keluar kamar. Dia terkejut mendapati macan loreng tewas bersimbah darah itu, justru kemudian menjilati darah yang ada pada tubuh macan loreng. Warga yang melihat kejadian tersebut terheran-heran dan akhirnya menjadikan Ratna Nareh pemimpin desa Wonokromo selanjutnya. Desa yang dipimpinnya ini konon adalah gerbang gaib menuju pantai utara Jawa. Ada kolam air atau sendang yang dipercaya sebagai tempat persinggahan Ratu Pantai Selatan, pemimpin kerajaan selatan yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan utara Laut Jawa. Ketika Ratu Pantai Selatan kembali ke kerajaannya, sendang tersebut dijaga oleh beberapa panglima dan ksatria Pantai Selatan untuk menjaga kemurnian airnya. Menjadi seorang pemimpin desa, Ratna Nareh seringkali bertindak semena-mena dengan kesaktian yang dimilikinya. Pada suatu hari, dia minta ditemani berkeliling desa. Ratna Nareh kemudian menemukan janur dan kain merah yang dipasang di sanggar Pamujan sebagai penanda untuk tidak memasuki kawasan tersebut karena dianggap sebagai kawasan terlarang. Warga menjelaskan, di desa tersebut, tidak boleh penduduknya menari diiringi alunan gamelan. Karena dapat mengusik lelembut alas danda, dan dapat mendatangkan malapetaka bagi desa Wonokromo. Mendengar hal itu, Ratna Nareh menjadi tertantang karena menurutnya tidak ada yang lebih sakti dari dirinya. Ratna Nareh yang merasa dirinya sakti mandraguna lantas diliputi kesombongan. Dia dengan sengaja melanggar pantangan adat tersebut bahkan menantang semua penghuni alas, hutan, daha, termasuk para makhluk halus penghuni kolam air tempat tinggal Nyi Roro Kidul. Ratna Nareh dengan sengaja menari menggunakan gamelan untuk mengundang para makhluk halus keluar dan sesumbar. Akan menaklukkan mereka satu persatu. Merasa tertantang, para makhluk gaib itu pun berdatangan dan menyerang Ratna Nareh, serta penduduk desa yang tak berdosa di sana hingga musnah. Termasuk para penjaga sendang Ratu Pantai Selatan di desa tersebut. Dua penjaga sendang yang dikutuk Ratu Pantai Selatan. Menariknya setelah membasmi Ratna Nareh dan seluruh penduduk desa, salah satu penjaga sendang yang merasuki jasad seorang penari di desa tersebut tak mau keluar. Hingga akhirnya jasad penari tersebut dihancurkan oleh Ratu Pantai Selatan. Karena telah melanggar kodratnya yang merupakan seorang makhluk halus, namun malah memilih menjadi manusia, penjaga sendang itu pun dikutuk oleh Nyi Roro Kidul dan diusir dari Pantai Selatan. Jadilah sang penjaga tersebut sosok siluman, yakni setengah manusia dan setengah jin. Sang mantan penjaga sendang yang tak punya tempat tinggal ini pun mengembara, dari satu tempat ke tempat lain, hingga akhirnya dia merasa nyaman dan memilih menetap di desa penari. Wujud dari sang siluman itu sendiri adalah sosok wanita layaknya manusia sungguhan yang mengenakan atribut berbau Pantai Selatan, yakni memakai kebaya dan selendang hijau, cantik nan anggun. Dia memiliki sifat jahil dan suka menggoda, terutama kepada kaum laki-laki dan disebut bisa beranak pinak. Jika ada lelaki yang menyentuhnya atau tergoda olehnya. Namun ketika dia marah akibat ada yang mengotori tempatnya, atau melanggar aturan wilayah dia berkuasa, maka wujudnya akan berubah menjadi siluman dengan bentuk setengah badan atasnya tetap manusia.
namun bagian tengah ke bawah menjadi ular berwarna hitam. Sang siluman ini disebut Badarawuhi oleh sebagian masyarakat Jawa, khususnya di lokasi tempat dia tinggal menetap, yang disebut sebagai Desa Penari.